bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hanya kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai dengan hari ini. Shalom saudaraku. Shalom untuk pemirsa yang mengikuti ibadah kami di dalam ibadah online bersama kami GKPB MDC Manokwari. Kita sama-sama akan menaikkan syukur kita. Kita sama-sama akan menaikkan pujian kita. Kita akan menyembah Dia, Allah yang telah menyertai kita, Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kita. Dan itu terbukti hari ini kita ada, dan selayaknya kita akan meninggikan Dia. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Yesus. Terima kasih banyak Bapa, Engkau baik, Engkau setia Tuhan. Kami akan menyatakan kasih kami. Kami akan memproklamirkan Engkau rahasia Tuhan di dalam setiap pujian dan penyembahan kami saat ini Tuhan. Karena memang benar Engkau hidup, Engkau rahasia di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Banyak hal Tuhan
Yesus Kristus. Dan saat ini kami akan nyatakan itu di dalam ujian kami. Semua yang tidak sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Haya bersama kami GKPB Misi Manokwari Jalan Serayu Sanggeng. Senang sekali kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama, baik secara online maupun secara onsite. Saya percaya tidak mengurangi hadirat Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah. Dan kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mengheningkan, kita berdiam diri sejenak. Kita merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya mengundang kita semua tenang. Kita merasakan kebaikan Tuhan. Bapak, dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih buat kehidupan yang Kau berikan bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus Engkau hadir bersama-sama kami, baik yang secara onsite maupun yang online. Hamba percaya Tuhan, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, dan Kau akan memberikan kami pengertian terhadap kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami, dan kami mau tawan setiap pikiran-pikiran yang membuat kami khawatir, yang melemahkan kami tawan, kami taklukkan di dalam nama Yesus. Kami taklukkan di bawah kaki salib-Mu. Di atas setiap firman kebenaran-Mu yang akan kami dengar nanti, akan sungguh-sungguh merubah hidup kami, akan sungguh-sungguh bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati hamba-Mu yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berkata-kata, Engkau sendiri yang akan berkata-kata bagi umat-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh suatu anugerah Tuhan kita bisa masuk di minggu kedua bulan November, saudara. Ya, tanpa terasa ada yang bahkan melakukan penghitungan mundur untuk Desember, dan saya percaya tanpa terasa kita akan mengakhiri November, masuk bulan Desember, Natal dan tahun baru. Itu semua akan kita lewati dengan begitu singkat, saudara. Ya. Tapi jauh dari itu semua, kita ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Bulan ini kita akan belajar tentang pengharapan yang dipulihkan. Kita akan belajar tentang kehidupan bangsa Israel yang ada di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-14 sampai 17. Itu ada kurang lebih ada 4 pasal. Di dalam 4 pasal itu, ya, setidaknya ada 5 peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka mengalami 5 kesukaran, 5 persoalan dalam perjalanan itu, dan 5 persoalan ini akan kita baca, kita bahas bersama-sama. Minggu kemarin kita sudah belajar di pasal yang ke-14. Persoalan yang pertama bangsa Israel hadapi adalah menyeberangi laut. Ya, di mana bangsa Mesir mengejar mereka, terjepit, mundur kena bunuh, maju tenggelam. Kira-kira begitu ya. Tapi Tuhan tolong. Minggu lalu kita belajar bagaimana Tuhan pengharapan di masa kesesakan, bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Dan minggu kedua atau hari ini kita akan belajar, ya, bangsa Israel mengalami persoalan yang kedua, dan kita akan belajar bagaimana lewat persoalan yang ada dalam kisah di bangsa Israel ini, kita akan belajar bagaimana hubungannya dengan kehidupan kita hari-hari ini. Untuk itu, di minggu kedua kita akan belajar tentang pengharapan di masa yang mengecewakan. Ya, pengharapan di masa yang mengecewakan. Kenapa dikatakan masa yang mengecewakan, saudara? Hari-hari ini kalau saudara lihat, banyak sekali orang-orang atau banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi, bukan hanya oleh 1-2 orang, bukan oleh 1-2 negara, tapi seluruh, ya, dunia mengalami masalah yang sama. Ya, masalah dengan pandemi, kemudian dia mengakibatkan dampak ke segala aspek kehidupan kita. Oleh sebab itu banyak orang mengatakan masa-masa ini adalah masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang banyak hal yang membuat kecewa.
banyak hal yang membuat orang frustasi, ya. Dan akhir-akhir ini itu terjadi, Tuhan. Tapi saya percaya kita masih punya Tuhan yang setia. Amin. Tuhan yang setia itu yang memampukan kita melewati bulan Januari sampai dengan saat ini. Dan Tuhan yang sama, Tuhan yang setia, yang menolong bangsa Israel akan menolong kita saat ini. Amin. Mari kita buka, kita akan belajar di Keluaran pasal 15, ya. Kali ini kita akan belajar, minggu lalu kita sudah belajar di Keluaran 14, pasal 14. Sekarang kita belajar di Keluaran pasal 15, ayat 22 sampai 27. Silakan, jemaat Tuhan, buka Alkitabnya, siapkan catatan, baik yang di rumah, di tempat Anda masing-masing, Anda juga bisa menyiapkannya. Kita akan belajar, saya akan bacakan pasal ayatnya 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang ada di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, bangsa Israel di pasal yang sebelumnya mereka baru saja menyeberangi laut, ya, dengan pertolongan Tuhan. Dan belum selesai, mereka harus berjalan di padang gurun 3 hari tanpa tidak mendapat air. Bayangkan kalau 1 hari saja kita tidak minum, itu lemasnya luar biasa, saudara. Gak semangat, dehidrasi, ya. Ini 3 hari, saudara. Wow, suatu kondisi yang sangat-sangat berat, ya, pada saat itu. Ada seorang penulis, ya, seorang penulis berkebangsaan Amerika bernama Philip Yancey, ya. Dia adalah seorang penulis buku rohani yang sudah menulis berbagai macam buku, dan karangan-karangannya itu kalau ditotal kurang lebih 15 juta eksemplar. Ya, laku keras. Banyak orang yang diberkati dengan tulisan-tulisannya. Di antara bukunya itu sempat meraih penghargaan buku Kristen terbaik, ya, tahun 1996, 1998. Dan Philip Yancey waktu dia masih kecil, dia pernah mengalami kepahitan, ya, boleh dibilang mengalami kekecewaan, di mana ayahnya sakit keras dan harus diopname di rumah sakit. Lalu datang beberapa anggota gereja, ya, datang berdoa dan mereka menyarankan begini, kalau kamu percaya Tuhan sembuhkan, lepas semua itu, oksigen, alat-alat pembantu kehidupan semua dilepas, imani bahwa Tuhan akan menolong. Oh, mereka berdoa imani. Tapi ternyata, saudara, yang terjadi justru ayahnya meninggal. Ayah dari Philip Yancey ini meninggal dunia. Dan itu menjadi suatu pengalaman yang mengecewakan, suatu trauma dengan namanya iman. Dia mengalami kekecewaan. Seiring waktu dia bertambah dewasa, kemudian dia mengalami pemulihan terhadap kekecewaan yang dialami. Dia pernah kecelakaan, ya,
lehernya patah, ya, dan banyak hal yang dialami. Tapi lalu dia sadari bahwa apa yang pernah dia alami sebenarnya ada maksud Tuhan. Lalu dia mulai membuat buku yang berjudul Disappointment with God, kekecewaan dalam Tuhan. Ya. Dia mengumpulkan beberapa orang yang pernah mengalami kisah-kisah yang dia alami. Dia kumpulkan, dia wawancara, kemudian dia tulis dalam sebuah buku. Singkat cerita, dari setiap orang, bahkan pengalaman hidupnya, ada 3 pertanyaan penting yang muncul dalam hati orang-orang yang pernah punya pengalaman, punya masalah, ya, pernah kecewa dengan imannya kepada Tuhan. Pertanyaan pertama, apa benar Tuhan itu adil? Apakah Tuhan tidak adil? Ya. Ketika kita sudah melakukan perintah Tuhan, tapi kita justru mengalami masalah, kita justru mengalami persoalan. Kita sudah lakukan perintah Tuhan, justru malah saya dapat masalah. Tuhan bagaimana, gitu ya? Mendingan saya seperti orang lain aja yang tidak kenal Tuhan, hidupnya fine aja, enak-enak saja, bahkan kayaknya lebih beruntung dari kita yang percaya Tuhan. Ya, saya percaya pertanyaan ini pernah muncul dalam hati kita. Ya, apakah Tuhan tidak adil? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah Tuhan berdiam diri ketika kita butuh tuntunan Tuhan, kita butuh hikmat untuk menyelesaikan masalah, tapi Tuhan tidak menyatakan sesuatu, lalu kita kita memutuskan sendiri, ya ternyata malah kita tertipu misalnya, atau kita mengalami persoalan yang berat, ya. Kenapa Tuhan berdiam diri? Ya, apakah Tuhan berdiam diri? Ini pertanyaan yang sering muncul ketika kita sedang menghadapi persoalan. Ya, kenapa Tuhan izinkan orang itu bisa nipu saya? Saya bisa mengalami kerugian. Kenapa Tuhan diam saja? Nah, pertanyaan kedua dan pertanyaan yang ketiga, apakah Tuhan bersembunyi? Ya, Tuhan berdiam diri. Apakah Tuhan bersembunyi ketika kita butuh pertolongan, kita berdoa siang malam, berpuasa, kok nggak ada jawaban? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di hati orang-orang percaya yang mengalami kekecewaan gitu. Dan mungkin salah satu atau beberapa dari saudara mengalami hal yang sama. Ya, saya pun pernah ya mengalami kekecewaan. Ya, bagaimana saya membantu orang lain, kasih ya, katanya anak Tuhan itu punya kasih dong. Iya kasihlah sesama. Wah, saya lakukan firman Tuhan, saya bantu orang, dia berhasil, saya gagal. Kecewa berat. Saya pernah alami kecewa. Tuhan, kalau itu saya nggak mau bantu orang lain. Stop. Saya bantu orang, dia yang berhasil, saya gagal. Enggak. Entar dulu saya bilang. Ya, saya kecewa. Lama setelah itu baru saya sadar, Tuhan nyatakan sesuatu. Ternyata kegagalan itu ada maksud Tuhan. Dan saya mengalami sesuatu yang lebih baik dari yang pernah saya harapkan sebelumnya. Yang saya harapkan sebelumnya gagal, tapi Tuhan gantikan yang lebih baik. Saudara terkasih dalam Tuhan, bahkan kekecewaan ini ada rumusnya. Kekecewaan sama dengan ekspektasi dibagi realita. Waduh, ini matematika apa ini? Taruhlah saya punya ekspektasi sama Pak Tony. Saya punya ekspektasi 10 buah durian. Ya, karena saya tahu Pak Tony punya kebun durian. Pas sudah mau berbuah, saya dalam hati saya kalau saya main-main, saya minta pasti Bapak Tony kasih saya 10. Tapi realitanya satu aja nggak dapat, saudara, misalnya. Ya, ternyata habis, sold out, terjual. Realitanya 0, atau katakanlah mungkin saya cuma dapat 1 kecil aja misalnya. Ekspektasinya 10 dibagi 1, ya kecewaannya nilainya 10. Sebesar itulah kecewaan. Ini menurut ini matematikanya orang-orang ini ya, psikolog ya. Kekecewaan itu ekspektasi dibagi realita. Berapa banyak dari kita yang punya ekspektasi, punya iman, tapi realitanya enggak seperti yang kita harapkan.
Nah, itu terjadi akhir-akhir ini. Oh, tahun 2019, ya banyak orang punya planning. Tahun 2020 saya akan bekerja lebih keras lagi, saya akan mengumpulkan uang dan saya akan menikah. Ada yang saya akan mengumpulkan uang, saya mau bangun rumah. Ada yang saya mau mengumpulkan uang, saya mau jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan dan sebagainya. Masuk Januari, teng-tong, kena zong ya. Semua harapan itu seakan hilang. Ya, saya mau katakan banyak yang kecewa, banyak yang bahkan orang banyak yang stres, banyak yang kecewa dengan Tuhan, banyak yang kecewa dengan saudara, banyak yang kecewa ya. Oh, macam-macam saudara. Dan kita kehilangan pengharapan. Banyak orang kehilangan pengharapan di masa-masa yang sukar ini. Ya, 3 pertanyaan ini saya percaya salah satunya bahkan atau tiga-tiganya mungkin pernah muncul dalam hati Anda. Ya, bagaimana kita sudah berdoa, orang sudah doakan, saya sudah puasa, kurang apa lagi coba? Puasanya, oh betul-betul saya percaya, dan ternyata tidak terjadi. Ya, dan itu yang juga dialami oleh Philip Yancey dan orang-orang yang diwawancara. Kalau kita kembali melihat cerita bangsa Israel, saudara, tadi di ayat yang ke-22 dikatakan 3 hari sesudah mereka menyeberangi laut Teberau. Ya, bayangkan 3 hari. Mereka baru saja melihat mujizat laut ya terbelah. Itu sesuatu yang spektakuler, saudara ya. Kalau cuma sekedar hujan berhenti, wah itu oke lah, spektakuler juga. Tapi bayangkan laut terbelah, daratannya kering gitu ya, dinding air di kiri kanan. Wow, itu spektakuler. Tidak ada penjelasan secara fisika yang bisa menjelaskan itu. Tidak ada hukum-hukum alam, gravitasi dan sebagainya yang bisa menjelaskan itu. Itu murni karena kuasa Tuhan, saudara. Suatu yang spektakuler, bangsa Israel bersorak-sorai melewati laut itu dengan tanpa apapun, lolos dari kejaran bangsa Mesir. 3 hari setelahnya, perhatikan, mereka kehausan sampai di mata air pahit, mereka bersungut-sungut. Ya, 3 hari sesudah mereka, saya percaya waktu lewat Tuhan membelah laut itu dan mereka lewat, saya percaya puji-pujian ya. Lolos dari maut itu sukacitanya luar biasa, saudara. Ya, saya tidak berharap Anda mengalami yang namanya lolos dari maut, saudara. Tapi namanya orang lolos dari maut itu sukacitanya sujud syukur, saudara. Pokoknya luar biasa. Mereka menari-nari, nama Tuhan ditinggikan, mereka bersukacita ya. Puji-pujian itu ada di ayat di pasal 15. Kalau Anda nanti baca di pasal 15 ayat 1 sampai 21, di situ diceritakan bagaimana bangsa Israel itu bersukacita karena Tuhan baru saja meluputkan mereka dari bangsa Mesir. Tapi perhatikan, 3 hari kemudian puji-pujian itu jadi sungut-sungut. Ya, rasa gembira itu berubah menjadi kecewa. Ya, gara-gara haus. Saya juga mungkin Anda berpikir begini, iya ya bangsa Israel itu keras kepala ya. Tak dulu, coba kita jadi mereka, saudara. Gak enak. 3 hari gak minum, jalan di tengah panas padang pasir, saudara. Gak enak, saudara. Mungkin bisa jadi kita pun akan seperti itu kalau kita dari posisi mereka. Iya kan? Nah, 3 hari kemudian ucapan syukur berubah menjadi hati yang pahit dengan Tuhan. Seperti pahitnya mata air, gitu. Orang udah haus minum air pahit, Tuhan gimana sih gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu, saudara? Kita akan menarik pelajaran penting dari kisah ini. Ternyata ada 2 hal, ya. Ternyata ada 2 hal yang bisa menimbulkan kekecewaan dari pelajaran bangsa Israel ini. Yang pertama adalah kita melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bangsa Israel ini 3 hari udah lupa kalau dia baru ditolong sama Tuhan. Ya, baru aja 3 hari baru saja lewat persoalan yang sangat berat, udah lupa bahwa Tuhan bisa melakukan apa bisa menolong mereka. Ya, yang pertama mereka lupa kebaikan Tuhan. Yang kedua, karena
Mereka melihat kesukaan dari sudut pandang sebagai manusia. Sudut pandang yang keliru, ya kalau saya mau bilang. Karena mereka melupakan kebaikan Tuhan dan mereka melihat dan sudut pandang yang keliru. Lalu kenapa? Kenapa Tuhan izinkan persoalan? Kenapa? Hari Jumat hambanya Pak Jeffrey membawa firman luar biasa. Bagaimana Tuhan menyuruh murid-muridnya menyeberang, ya, menyeberang lewat danau. Ini Tuhan Yesus yang suruh loh. Ayo kita nyeberang sampai di tengah-tengah angin. Angin badai hampir tenggelam. Saudara, saya mau katakan ke-12 murid saja dengan Yesus toh masih mengalami masalah, saudara. Apalagi kita sok-sokan nggak pernah cari Tuhan. Siap-siap, saudara. Saya tidak menakut-nakuti ya. Yang dekat dengan Tuhan saja bakal kena masalah, apalagi yang jauh, saudara. Jadi saya sarankan, ayo kita dekat-dekat Tuhan deh, jangan jauh-jauh. Amin. Jangan jauh-jauh deh. Yang dekat aja susah, apalagi yang jauh, saudara. Ya. Loh, kalau gitu ngapain dong saya cari Tuhan? Toh masih dapat kesusahan. Nah, ini perhatikan. Di luar Tuhan kita tidak kuat, saudara. Di luar Tuhan kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Ya. Ada tujuan Tuhan mengizinkan persoalan itu terjadi dalam hidup kita. Selama kita masih mau berusaha, selama kita masih mau sungguh-sungguh cari Tuhan, maka Tuhan akan tunjukkan cara pandang yang benar terhadap persoalan yang Tuhan izinkan. Ya. Bagaimana Tuhan mengizinkan persoalan untuk kita apa? Ya, ada 3 hal. Tuhan yang harus kita pahami dalam setiap persoalan yang kita alami. Yang pertama adalah untuk menguji iman umatnya. Kita bisa lihat di ayat 26. Di situ ada hubungan sebab akibat. Kalau Anda perhatikan di ayat yang ke-26, ya, saya bacakan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, perhatikan, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan kau. Jika sungguh-sungguh. Nah, saudara, Tuhan mengizinkan persoalan itu yang pertama untuk menguji iman umatnya. Ya, kalau kita dengar ujian, apalagi kalau anak sekolah ya. Besok malam belajar, besok mau ujian. Waduh, gitu ya. Apakah ada pernah anak-anak atau keluarga saudara, belajar besok mau ujian? Yes, besok mau ujian. Oke, kita belajar. Itu luar biasa. Saya kasih hadiah, saudara. Hampir gak ada ya. Kayaknya hampir gak ada ya. Saya lihat seperti itu. Ayo anak-anak, stop main game, belajar. Besok mau, kenapa belajar? Besok mau ujian. Yes, besok mau ujian. Kayaknya gak ada ya. Ajaib kalau ada. Ya. Perhatikan, ujian itu kalau kita pandang secara keliru, kita rasa itu maksudnya ngapain lagi sih dites, ngapain? Kan saya udah bisa gitu ya. Kalau pelajaran kan pasti, kenapa ujian lagi? Kan saya sudah mengerti itu. Nah, justru ujian itu yang membuktikan sejauh mana kita memahami, gitu ya. Sejauh mana kita lakukan itu. Karena di situ dikatakan di ayat 25 yang B, dikatakan bahwa di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba. Lihat ya, bukan mencoba, dites, diuji, ya. Yang artinya Tuhan menguji sejauh mana bangsa Israel benar-benar melakukan perintah-perintah
Padahal tinggal dikasih masuk ke Golgota langsung lewat sebenarnya, saudara. Nah, demikian halnya dengan kita. Waktu kita hadapi persoalan, kita mulai bersungguh-sungguh, Tuhan, aduh kenapa kayak begini lagi kah? Saya sudah berdoa baru, saya sudah kurang apa lagi, saya ikut persekutuan, ikut pelayanan, ikut kesan, apalagi semua saya ikut. Tapi mana Tuhan, kok masih begini? Loh, pakai aja, masukin double gadan gitu ya. Kuasa Tuhan dipakai, cuek gitu ya. Caranya gimana? Anda berdoa, datang pada Tuhan, sungguh-sungguh lakukan dengan kuasa Tuhan. Ada kuasa dalam perkataan kita. Kalau tidak dipraktekkan, Anda tidak akan pernah lihat kuasa itu. Amin. Kesempatan hadapi masalah, perkatakan kuasa Tuhan. Sekali lagi, ketika kita lewati masalah itu, kita bisa ngomong sama orang lain, ada kuasa dalam hidupmu, pakai itu. Tapi mana mungkin saya sudah pernah alami. Amin, saudara. Bukan sebuah kebetulan Tuhan izinkan terus Anda lolos, itu sudah selesai jam 5 aja. Enggak, ada maksud Tuhan. Kita harus bagikan buat orang lain. Ya, ketika kita mengalami kuasa itu, kita bagikan buat orang lain. Itu tujuannya kita, menjadi berkat buat orang lain. Itu yang kedua, ya. Saya mau sedikit kembali ke minggu terakhir bulan lalu, bicara tentang Habakuk, ya. Habakuk pasal 3 ayat 18 dan 19. Di situ dia katakan begini. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Ya. Habakuk berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ya, dia beri kekuatan kita seperti seekor rusa yang di atas bukit itu terjal, tapi dia bisa jalan gitu, bisa melewati bukit-bukit yang tinggi. Bukan dikasih kekuatan untuk lari, cari jalan yang lurus, tidak, tapi rusa itu naik ke atas bukit, menaklukkan bukit-bukit itu. Maka kita pun akan seperti itu. Ketika persoalan terjadi, kita akan diberikan kuasa untuk menaklukkan persoalan kita. Amin. Bukan lari ya, tapi kita hadapi. Sejauh mana kita memilih untuk lari dari masalah? Apakah Anda berhasil lari? Apakah Anda menang? Toh tetap akan datang lagi kan masalahnya. Satu-satunya jalan kita hadapi. Jangan sampai Anda ikut lomba lari dari masa lalu. Waduh, lomba lari dari persoalan. Karena gak ada pialanya kan. Yang ketiga, ya, untuk menunjukkan kasih setianya, Tuhan mengizinkan, Tuhan kasih persoalan untuk menunjukkan kasih setianya. Tuhan mendidik kita sehingga kita sadar bahwa Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita dan menyadarkan kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini agak sedikit tidak enak, saudara. Kalau kita punya pengharapan, kalau kita punya mindset kita bukan cuma Tuhan, tapi ada ini, ada itu, ada macam-macam. Jadi Tuhan itu terakhir deh. Serap aja kalau paling berat banget baru saya cari Tuhan. Nah, ini nggak enak, saudara. Tuhan akan izinkan masalah sampai kita benar-benar batu sama Tuhan. Ya, saya mau katakan, nggak enak, saudara. Jangan andalkan hal-hal yang di luar Tuhan. Karena Tuhan akan izinkan kita akan lihat sendiri. Oh, ternyata nggak ada yang bisa dipegang, nggak ada yang bisa diandalkan selain Tuhan. Ya. Saya mau sampaikan banyak anak-anak Tuhan yang kasih kesaksian yang saya dengar di Jawa. Ya, yang paling parah untuk pandemi ini itu di kota-kota besar ya. Krisis akibat pandemi ini mengakibatkan banyak orang di PHK. Kalau di sini kayaknya nggak terlalu terasa, tapi di sana di perusahaan-perusahaan swasta di Jawa itu banyak yang di PHK. Tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Tiba-tiba tanggal 1 nggak gajian lagi, saudara. Wow, itu suatu yang berat, saudara. Di tengah-tengah gelombang PHK ini ada satu yang menarik, saudara. Ya. Rupanya kebanyakan anak-anak Tuhan, ya nggak semua, saya mau katakan kebanyakan anak Tuhan itu justru mereka lolos dari PHK. Kok bisa? Kan minoritas. Saya mau kasih tahu,
sering dikerjain. Kamu buat ini dong, saya mau makan. Kamu buat ini dong, saya mau ini dulu. Ya, udah jam sekian ini, udah jam 12, udah jam 4, saya mau ini dulu. Kamu kerjain dulu, ya. Kamu kerjain ini. Wah, anak-anak Tuhan banyak yang seperti itu, saudara. Disuruh-suruh, dimanfaatin lah pokoknya. Tapi rupanya karena mereka sudah tahu apa yang saya lakukan adalah seperti untuk Tuhan, ada rasa ikhlas, ada rasa sukacita, yang sudah saya lakukan aja lah. Dan ternyata itu cara Tuhan untuk membentuk mereka. Begitu gelombang PHK terjadi, pimpinan perusahaan mulai pikir, saya mau pecat yang mana ya? Ini saya cuma bisa gaji 20 orang ini. Dari 50 orang saya harus pecat 30 orang ini. Dia mulai berpikir pemimpin perusahaan. Kalau si A dia cuma bisa, inilah. Si B ini, dia hitung. Oh kalau si C ini dia bisa kerjakan punya si A, punya si B, punya si C. Oke, saya tahan. Dia nggak di PHK. Dan itu terjadi, kan? Banyak anak-anak Tuhan yang lolos dari PHK karena mereka serba bisa. Ya, awalnya mereka nggak paham. Mereka bersungut-sungut, berkeluh kesah. Aduh, saya capek kerja kayak gini. Bukan kerjaan saya, selalu dikasih. Saya harus kerjakan ini, saya harus kerjakan itu. Kerjaan saya belum beres, udah dikasih yang punya orang. Saya rasa-rasanya nggak kuat. Tolong doakan saya. Saya udah nggak sanggup. Dan itu terjadi banyak, saudara. Bahkan di kantor pemerintahan terjadi. Tapi saya mau katakan, justru lewat itu Tuhan menunjukkan kasih setia. Ketika banyak orang di PHK, anak-anak Tuhan itu lolos. Kenapa? Karena dia serba bisa. Perusahaan membutuhkan orang yang serba bisa, saudara. Dan itu jadi kesaksian. Ya, luar biasa. Jadi lelah mereka selama diperlakukan tidak adil itu, ternyata itu membentuk mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, memiliki kemampuan, memiliki banyak hal, bisa semua. Dan itu luar biasa disaksikan. Jadi kalau Anda saat ini berada dalam posisi itu, jangan lari-lari, saudara. Hadapi saja, ya. Percaya musimnya akan berlalu, Anda akan lihat bahwa masa itu nanti akan hilang. Masa-masa itu akan hilang. Anda bisa ngomong ketika Anda nanti jadi seorang pemimpin, suruh orang kemudian dia malas-malas, saya pernah kayak gitu, kamu kerjakan. Saya pernah kayak gitu, kalau kamu mau berhasil kamu kerjakan itu. Kita bisa ngomong karena kita sudah alami. Jadi saya harap tiga hal ini bisa mematahkan rumus yang tadi, kecewaan sama dengan ekspektasi di bagian realita. Lewat tiga hal ini kita melihat dengan sudut pandang yang berbeda sebagai orang-orang yang percaya bahwa Tuhan masih menyertai kita. Ya. Bangsa Israel Tuhan bawa masuk, ya, setelah mata air pahit, Tuhan bawa masuk ke suatu tempat yang di situ ada mata airnya banyak, ada pohon kurmanya banyak, saudara. Tapi nanti minggu depan ada ceritanya lagi, saudara. Stay tune, ya, perhatikan, ikuti terus. Ini persoalan kedua, masih ada 3 yang minggu lalu lewati laut. Yang kedua mata air pahit, nanti masih ada 3 lagi. Ini menarik, saudara. Kita akan melihat bagaimana pelajaran-pelajaran ini akan kita mengerti bahwa kita sanggup melewati masa-masa sukar ini. Saya mau tutup dengan satu ayat. Ayat ini saya menjadi rema buat saya minggu lalu, ya. Matius 11 ayat 28. Dan ini masih terus menjadi rema buat saya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apakah ketika kita berbeban berat, lalu kita datang sama Tuhan, Tuhan saya punya masalah seperti ini, dalam nama Yesus Tuhan yang selesaikan, amin. Terus kita tiba-tiba masalahnya beres. Apakah seperti itu? Tidak, saudara. Tapi kita akan diberikan kelegaan. Kenapa? Ketika kita datang pada Tuhan dengan letih lesu dan beban berat, dan kita akan mengalami kelegaan. Kenapa? Karena kita akan menemukan maksud Tuhan. Kita akan menemukan hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita akan menemukan, oh ternyata masalah ini saya harus lalui. Caranya seperti ini. Oke, terima kasih Tuhan. Itu melegakan, saudara. Kita nggak bisa. Tidak ada yang lebih melegakan ketika ada hikmat atau ada solusi yang Tuhan kasih dalam persoalan. Kita bisa merasa lega ketika kita datang ke Tuhan dan Tuhan menjawab
apa pergumulan kita. Untuk itu saya mau katakan, di hari-hari ini, baik kita yang di sini, yang onsite maupun yang online, seberat apapun beban Anda, seletih lesu apapun Anda, mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dia satu-satunya jalan keluar. Dia satu-satunya pengharapan kita. Dan saya percaya bersama-sama kita akan melewati masa-masa sukar ini, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman yang ditaburkan ini boleh merema dalam hati kami, ya Tuhan. Boleh menjadi dasar yang kuat untuk kami tetap percaya dalam segala keadaan hidup kami. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk setiap umat-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan, mengalami beban berat, mereka yang sedang letih lesu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, belas kasihan-Mu kiranya menolong umat-Mu, memampukan umat-Mu melewati masa-masa sukar ini Tuhan. Hamba berdoa baik yang ada di tempat ini maupun secara online, Tuhan tolong setiap kami. Amin. Dengan pertolongan Tuhan kami akan melihat bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Dengan pertolongan-Mu kami akan melihat bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dengan pertolongan-Mu kami akan lewati dan kami bisa menceritakan itu untuk orang lain yang membutuhkan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami dengar ini bisa kami lakukan dalam hidup kami. Kami akan melihat persoalan-persoalan dengan sudut pandang yang benar Tuhan. Kami akan melihat persoalan-persoalan dan kami akan belajar bagaimana menghadapi persoalan-persoalan itu bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami, Roh Kudus, tolong setiap kami untuk kami dimampukan melakukan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami diberkati Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Segala sesuatu persoalan masalah yang berat, semata-mata Tuhan ingin menunjukkan, menguji iman kita. Seberapa besar iman kita kepada Dia. Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita hanya lewat persoalan. Tuhan ingin menyatakan kasih setia-Nya hanya lewat persoalan. Olehnya Tuhan, mampukan kami untuk bisa bersyukur dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Sebab kita tahu yang menyertai kita adalah Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Haleluya. Kita akan terus memuji Tuhan.
Tuhan. Dengan Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapak. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat-saat ini Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, lembaga-lembaga pemerintahan sedang berusaha bekerja keras untuk bisa memulihkan kondisi bangsa ini Tuhan, baik secara ekonomi maupun kesehatan. Kami berdoa melepaskan berkat buat bangsa kami dalam nama Yesus. Kami melepaskan berkat buat pemimpin-pemimpin kami, presiden, menteri-menteri, setiap jajaran-jajaran di bawahnya, aparat keamanan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan dicurahkan, berkat Tuhan dicurahkan, ketentraman dicurahkan. Biarlah setiap rencana-rencana yang sedang dibuat untuk tahun 2021 itu Tuhan berkati. Tuhan campur tangan. Rencana-rencana untuk pemulihan ekonomi nasional, untuk kesehatan, kami berdoa dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyertai rencana ini. Kami juga berdoa untuk kota Manokwari Tuhan. Kami juga berdoa minta belas kasihan-Mu atas kota kami. Untuk saat-saat ini dalam suasana pilkada pemimpin kota atau Kabupaten Manokwari, kami berdoa dalam nama Yesus, damai sejahtera Tuhan curahkan, ketentraman. Kami berdoa biarlah setiap proses ini, setiap momen-momen ini boleh berjalan dengan baik sampai selesai Tuhan. Siapapun pemimpinnya kami percaya itu daripada Tuhan. Kami percaya itu adalah pemimpin yang Engkau tempatkan bagi kota kami. Kami berdoa biarlah setiap prosesnya berjalan dengan baik tanpa ada hal-hal konflik dan sebagainya. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami tolak setiap rancangan-rancangan yang mendatangkan kekacauan. Kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah lewat pesta demokrasi ini Tuhan nyatakan pemimpin yang Engkau tunjuk untuk Manokwari Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bapak, saat ini kami minta berkat Tuhan dicurahkan atas kami saat ini Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, dan sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, semua yang terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu buat kita semua, baik secara online maupun yang ada di tempat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di minggu depan, di hari Minggu di jam yang sama bersama kami GKP BEM Manokwari, bertempat di Jalan Serayu Sangge. Dan saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam ambisi.